Bab 481, akankah kita berhasil tepat waktu? Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Brianna sedang minum teh di dalam kediaman kepala suku agung ketika cangkir yang sedang digunakannya mengeluarkan bunyi retakan keras. Sebelum dia sempat bereaksi terhadap suara itu, cangkir di tangannya telah pecah menjadi beberapa bagian. Untungnya, dia baru saja selesai minum isinya, kalau tidak tehnya akan terciprat ke tubuhnya. "Kakak," bisikan samar Ernest mencapai telinganya dan membuat tubuhnya menggigil. Perasaan takut segera menyelimuti jantung wanita muda itu saat berdetak kencang di dalam dadanya. "Ernest," gumam Brianna sambil meletakkan tangannya di dadanya. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia merasa cemas. Jika memungkinkan, dia ingin melihat apakah pangeran muda itu aman. Namun, keduanya tidak memiliki cara untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jarak yang jauh. "Ernest, tolong jaga diri," Brianna menempelkan kedua telapak tangannya saat dia memanjatkan doa dalam hati kepada penguasa pegunungan Kirintor. Dia berharap Tuhan mereka akan mendengar doanya dan memperhatikan pangeran muda yang memainkan peran yang sangat penting di dalam hatinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William perlahan membuka matanya. Saat ini ia sedang beristirahat di sebuah kamar yang telah disediakan untuknya di Spirehoonhaven. Tujuannya untuk menghilangkan kelemahan yang telah menjangkiti ras Minotaur sudah setengah jalan tercapai. Half-elf itu tidak menyangka bahwa itu akan menjadi proses yang lambat dan melelahkan. Meskipun ada waktu di mana ia dapat memanfaatkan kekuatan sihir, dan menggunakannya untuk mengaktifkan berkat dari kelas pekerjaan gembalanya, kelelahan yang mengikutinya membebaninya. Karena itu, ia hanya mampu melakukan upacara pembersihan selama 3 jam setiap hari. Ketika 3 jam itu berakhir, William akan seperti sekam kering, kehilangan kekuatan bahkan untuk mengangkat satu jari pun. Orang yang merawatnya selama masa kelemahan ini adalah Ariadne. Ia akan membiarkannya minum ramuan peremajaan, dan membaringkannya di tempat tidur, sehingga ia dapat beristirahat dengan baik. Rutinitas ini berlanjut selama seminggu, dan sekarang saatnya bagi William untuk menuju ke alun-alun untuk melanjutkan ritual pembersihan. Ia berharap bahwa pada saat ritual itu berakhir, ia masih dapat tiba tepat waktu untuk membantu Connor mempertahankan kota Gladiolus. "Selamat pagi, Lord William," kata Ariadne sambil meletakkan bubur nasi di atas meja di samping tempat tidur. "Saya sudah menyiapkan air mandi untuk Anda, jadi silakan beristirahat setelah Anda selesai sarapan. Kita bisa pergi ke alun-alun 2 jam dari sekarang." William mengangguk. "Terima kasih, Ariadne." "Tidak," Ariadne menggelengkan kepalanya. "Kamilah yang seharusnya berterima kasih kepada Anda, Lord William." Senyum muncul di bibir William saat ia berjalan menuju meja untuk menyantap sarapannya. Sampai hari ini, ia masih bertanya-tanya mengapa ia tidak dapat memahami, atau ingat seperti apa rupa Ariadne meskipun dia menghabiskan banyak waktu bersamanya. Bahkan suaranya pun seakan luput dari ingatannya. Satu-satunya hal yang dapat diingatnya adalah rambutnya yang panjang dan berwarna coklat gelap yang berkilauan saat cahaya memantul di atasnya. Pada akhirnya, William memutuskan untuk mengikuti arus saja. Tidak ada gunanya mencoba mengingat sesuatu yang menghilang dari ingatannya setiap 5 detik. "Lord William, semua wanita dan anak-anak dari ras Minotaur telah disembuhkan berkatmu," kata Ariadne dengan nada hormat. "Mulai hari ini, giliran para prajurit." "Dimengerti," jawab William. "Berapa banyak prajurit yang dimiliki ras Minotaur?" "Sekitar 3 juta, jawab Ariadne. William mengangguk dan melanjutkan sarapannya. Setelah menghabiskan seminggu di dalam Spirehoonhaven, Half-Elf menemukan rahasia yang luar biasa. Labirin tempat tinggal ras Minotaur bukan hanya domain biasa, tetapi domain tingkat tinggi yang sebesar dinasti Zelan itu sendiri. Di sini, ras Minotaur berkembang pesat seperti kerajaan lainnya di benua itu. Mereka memiliki budaya dan hukum mereka sendiri yang mereka ikuti. Perdagangan antara para Minotaur dan warga dinasti Zelan cukup normal. Bahkan, orang bisa menemukan toko dan kios di berbagai kota, yang menjual produk-produk khusus ras Minotaur. Tentu saja, para penjualnya juga merupakan anggota ras Minotaur. Mereka seperti anggota Biskin, yang jarang terlihat di benua selatan. "Terima kasih atas makanannya," kata William sambil meletakkan sendoknya. Ia kemudian melirik wanita yang duduk tidak jauh dari meja. Meskipun ia tidak bisa melihat wajahnya, ia yakin Ariadne sedang menatapnya. "Aku akan mandi sekarang. Kau tidak perlu mencariku nanti."
Aku akan pergi ke alun-alun sendiri. Dimengerti. Sampai jumpa di sana nanti, Lord William. Ariadne berdiri dari tempat duduknya dan membersihkan meja. William berjalan menuju kamar mandi dan mengunci pintu dengan kuat begitu ia masuk ke dalam. Setelah memastikan pintu terkunci, ia segera memasuki wilayah 1000 binatang untuk mandi. Meskipun ia bisa mandi di tempat tinggal sementaranya, ia tetap lebih suka pergi ke villanya sendiri untuk mandi karena bahumu kaku lagi, kata Ashe sambil memijat bahu William sementara bocah itu berendam di bak mandi besar di dalam villa mereka. Beginilah hidup, gumam William sementara Wendy memijat lengannya dari samping. Kedua gadis itu berbagi kamar mandi dengannya karena ini adalah satu-satunya waktu mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Alasannya, William masih belum membagi informasi tentang domainnya kepada Raja Minos. Bukannya dia tidak percaya kepada Raja Minotaur, tetapi dia merasa masih terlalu dini bagi mereka untuk mengetahui beberapa rahasianya. Dia menunggu hingga selesai dengan ritual pembersihan kelemahan sebelum berbicara dengan Raja Minos tentang wilayah kekuasaannya sehingga mereka dapat menggunakannya untuk meninggalkan labirin mereka yang telah disegel dari dalam dan luar. Setelah sesi pijat mereka, William mendapati dirinya terjepit di antara kedua gadis itu, saat mereka melakukan pemindahan kekuatan roh ke permata yang tertanam di dada William. Berkat perawatan Ashe yang terus-menerus, dunia spiritual anak laki-laki berambut merah itu pulih dengan cepat. Meskipun dia masih tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama, bahaya runtuhnya laut kesadarannya tidak lagi menjadi masalah. Tetap saja, Ashe berulang kali mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh memaksakan diri untuk melampaui batasnya karena itu mungkin masih memicu kekambuhan. Apakah kita akan berhasil tepat waktu? Tanya Wendy sambil menyandarkan kepalanya di bahu William. Telapak tangannya menekan permata di dada William yang bersinar dengan kekuatan roh. William mencium keningnya dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Half-elf itu juga khawatir, tetapi khawatir tidak akan menyelesaikan apapun. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah melanjutkan apa yang sedang dilakukannya dan kembali ke kerajaan Helan secepat yang ia bisa. Berkat job class, Prince of Thunder, William dapat melakukan perjalanan secepat kilat, tetapi ia hanya dapat melakukannya 2 kali sehari. Selain itu, Blood Eagle, Skadres, dan Uren kecil, Aeton, juga memantau situasi. Blood Eagle dikirim ke Gunung Kirintor, karena William perlu berdialog dengan Takam. Aeton dikirim ke ibu kota Helan untuk memberinya laporan terjadwal jika para elf telah tiba di ibu kota. Masih butuh waktu 3 hari sebelum Skadres tiba di pegunungan Kirintor. William memiliki banyak pertanyaan untuk diajukan kepada Takam, dan ia akan menyampaikan kata-katanya melalui Blood Eagle. Sebagai seorang demigod, Takam dapat dengan mudah memahami jeritan Blood Eagle dan berkomunikasi dengan William dengan baik. Aku hampir lupa memberitahumu bahwa Tuan Muda meninggalkan pesan untukmu, kata Ashe sambil menatap William dengan ekspresi nakal. ST yang melakukannya. William tersenyum saat tangan jahatnya meraba-raba sesuatu yang seharusnya tidak boleh diraba. Tatapan nakal Ashe telah membuatnya tersulut emosi, jadi dia memutuskan untuk ikut nakal juga. Ashe langsung melotot ke arahnya, tetapi tidak melakukan apapun untuk menepis tangan nakal yang sedang sibuk meraba-rabanya. Wendy yang melihat kejadian ini berbisik, tidak pilih kasih, di telinga William, yang membuat half-elf itu dengan senang hati menuruti dan memberinya perlakuan yang sama. Teruskan, kata William memberi semangat saat kedua tangannya memegang kedua wanita cantik itu dalam pelukannya. Apa yang dikatakan ST? Dia sudah bangun, jawab Ashe. Tuan Muda telah membawanya ke Dungeon untuk bermain. William terkejut mendengar kabar yang Ashe sampaikan kepadanya. Dia sudah tertidur cukup lama, dan ia khawatir kapan dia akan bangun. Namun, setelah keterkejutannya berlalu, William tiba-tiba teringat satu hal yang sangat penting. Kenapa dia bersama ST? Pikir William. Tidak apa-apa, nanti saja aku cari mereka. William tersenyum membayangkan ST dan dia bermain bersama. Ia juga paham bahwa wanita pasif berambut perak yang sering ia cium di dunia spiritualnya itu, juga diam-diam cemburu kepada Wendy dan Ashe karena mereka memiliki Thor dan Ragnar. Bukan rahasia lagi bahwa ketiga monster itu dianggap sebagai anak kandung William. Karena itu, ST menunggu dia bangun. Dengan begitu, ia bisa segera mengamankan salah satu anak William, dan sejajar dengan istri pertama dan kedua William 12 jam sebelumnya. ST mengunjungi Magic Crystal Cavern seperti biasa untuk melihat apakah ular emas itu masih tidur.
Dia, kapan kau akan bangun? Tanya ST sambil mengusap kepala ular emas itu dengan jarinya. Tiba-tiba, tubuh ular emas itu bersinar samar. Dia membuka matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang sedang menatapnya dengan ekspresi terkejut. Sebagai binatang buas yang lahir dari darah William, dia, Thor, dan Ragnar berbagi ingatan William. Inilah sebabnya Thor menyukai Wendy, dan Ragnar tidak menyukai Ian. Ini terjadi sebelum Ian menyelamatkan nyawa William dengan berubah menjadi wujud aslinya. Setelah Ragnar terbangun, ingatan William melewatinya, jadi sikapnya terhadap Ashe juga berubah total. Dia juga tahu bahwa ST adalah teman pertama William di luar Lon. Ular emas itu sudah memiliki kesan yang baik tentangnya sebelumnya, tetapi ketika ingatan William mengalir melalui dirinya, persepsi dia tentang ST juga berubah. "Mama," tanya dia melalui telepati. Suaranya seperti suara seorang gadis berusia 2 tahun yang memanggil ibunya. ST langsung merasakan sensasi geli di hatinya saat dia membelai puncak kepala dia dengan jarinya. "Ya," jawab ST, "aku ibumu." "Papa, dia tidak ada di sini." Ular emas itu kemudian merangkak di atas tangan ST dan merayap ke bahunya. ST telah melihat bagaimana ular itu suka melingkari leher William dan meletakkan kepalanya di kepala anak laki-laki itu. Dia sekarang lebih panjang dibandingkan sebelumnya dan sekarang panjangnya 3 kaki. Namun, karena suatu alasan, dia memutuskan untuk kembali ke ukuran sebelumnya, saat dia melingkarkan dirinya di leher ST. "Mama, ayo kita cari Thor dan Ragnar," kata dia. "Aku ingin melihat mereka." "Oke." ST kemudian dengan senang hati pergi mencari Thor dan Ragnar di dalam Dungeon Atlantis, tempat ketiga bersaudara itu akhirnya bersatu kembali. Mereka bertiga bermain bersama, dan itulah alasan mengapa Thor dan Ragnar tidak bersama Wendy dan Ashe, yang pergi ke pemandian dalam villa bersama William. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke masa sekarang, sebanyak yang William ingin pergi dan mencari dia dan ST, dia tahu bahwa menyelesaikan tugasnya adalah prioritasnya saat ini. Setelah menikmati skinship dengan kedua kekasihnya, William kembali ke dunia nyata dan menuju plaza lebih awal dari yang direncanakan. Para prajurit ras Minotaur memberi hormat padanya saat dia muncul. William memberi mereka semua anggukan singkat sebelum menuju ke tengah plaza dan duduk bersila. Sama seperti terakhir kali, dia menyalurkan kekuatan kelas pekerjaan gembalanya, partikel cahaya hijau mengalir keluar dari tubuhnya, yang kemudian terbang menuju para Minotaur yang mengelilinginya. Ariadne melihat pemandangan ini dari kejauhan, dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Sama seperti janjinya kepada Raja Minos, Ariadne telah memberikan perintah untuk bersiap berperang. Mereka yang telah disembuhkan telah dimobilisasi untuk mendapatkan bahan-bahan, dan peralatan yang akan mereka butuhkan untuk pertempuran yang akan dimulai segera setelah William menyelesaikan janjinya kepada Raja Minos. Raja Minotaur benar, mereka telah melanggar sumpah mereka sekali, mereka tidak dapat melanggarnya lagi. Selalu tampak mustahil sampai hal itu dilakukan, kata Ariadne sambil tersenyum. Sampai jumpa nanti, Sir William. Ariadne menatap William sekali lagi sebelum menoleh untuk pergi. Dia akan kembali ketika William telah mencapai batasnya dan membawanya kembali ke kediaman untuk beristirahat. Menurut perkiraannya, akan memakan waktu 7 hingga 10 hari lagi sebelum semua prajurit ras Minotaur siap berperang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam benteng Azure, bagaimana keadaannya? Draum bertanya sambil menatap Eneru yang tidak sadarkan diri yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia menderita cedera serius, jawab Escalor. Juga, pangkatnya telah menurun. Draum mendecak lidahnya saat memandang rendah Eneru dengan jijik. Dia bodoh pergi ke sana sendirian, kata Draum. Namun, ini juga memberi kita sepotong informasi penting. Bangsa Helania memiliki semacam kartu Tram yang dapat melukai kita sejauh ini. Escalor mengangguk. Meskipun dia tidak menyukai kesombongan Eneru, faktanya tetap bahwa mereka berdua berada di pihak yang sama. Mereka menunggu Eneru bangun untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Mengetahui bagaimana dia menerima cederanya adalah langkah pertama dalam memahami kemampuan lawan mereka. Haruskah kita melanjutkan perjalanan kita saat pasukan utama tiba di sini? Tanya Escalor. Ini adalah pertanyaan yang paling mendesak saat ini. Sudah sehari sejak Eneru dibawa kembali ke benteng dan sebagian besar pasukan mereka diperkirakan akan tiba keesokan harinya. Draum terdiam saat merenungkan pertanyaan Escalor. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka mengambil keputusan.
Kita akan membiarkan pasukan beristirahat selama sehari sebelum melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Gladiolus, jawab Draum. Jangan beritahu siapapun tentang kemunduran Eneru, tetapi kamu dapat mengungkapkan bahwa dia terluka ketika dia pergi untuk mengintai ibu kota musuh. Ini akan memungkinkan para peri untuk memikirkan tindakan balasan atas apapun yang dapat dilakukan oleh manusia lemah itu kepada mereka. Escalor ingin mengatakan bahwa itu adalah manusia lemah yang telah menyelamatkan seluruh benua Silvermoon dari invasi iblis. Namun, dia tidak melakukan itu. Draum adalah makhluk yang sombong, dan tidak akan mengakui bahwa dia pernah ditolong oleh seorang manusia, yang pernah membuat dunia gemetar pada suatu titik dalam sejarah. Kau jaga dia, kata Draum saat dia berbalik untuk pergi. Karena tidak ada yang bisa dilakukannya untuk Eneru, sang golem kuno memutuskan untuk kembali ke perannya sebagai penjaga benteng dari serangan mendadak. Escalor memperhatikan kepergiannya sambil mendesah. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke Kilin yang sedang tidur, yang telah kehilangan lengan kanannya. Sang naga tua tahu bahwa Eneru memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari segala jenis serangan karena ia dapat bergerak dengan sangat cepat. Namun, bahkan seseorang secepat dirinya tidak dapat mencegah dirinya sendiri dari cedera. Escalor mengerutkan kening saat ia sekali lagi memeriksa luka Eneru. Ia berharap bahwa dengan melakukan itu, ia dapat menemukan jawaban yang ia cari. Sayangnya, bahkan setelah diagnosis berulang kali, ia masih tidak dapat menemukan jawabannya. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah menunggu. Menunggu Kilin bangun dan memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi ketika ia pergi ke ibu kota kerajaan Helan untuk melampiaskan kemarahan dan frustrasinya. 2 hari setelah pasukan peri tiba di benteng Azure, Elandor memberi perintah untuk maju menuju ibu kota kerajaan Helan. Berita tentang Eneru yang terluka tidak menghalangi pasukan peri untuk melanjutkan perjalanan mereka. Terlepas dari taktik keji apapun yang telah digunakan manusia untuk melukai pelindung mereka, Komandan Peri Muda, Patriark Klan, serta perwira tinggi peri, tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan roda perang yang telah mulai berputar. Kalum melihat melalui teleskopnya dan mengamati peri yang tak terhitung jumlahnya dari jauh. Beberapa hari yang lalu, informan William telah mengirim pesan kepada Brendan, yang telah diteruskan ke Connor. Menurut surat itu, jumlah peri lebih dari 5 juta. Itu sudah 1/12 dari keseluruhan populasi peri yang tinggal di benua bulan perak. Tidak seperti ras manusia yang jumlahnya mencapai miliaran, peri adalah ras yang tidak mudah melahirkan. Selain para elf remaja yang berada di rank platinum, pangkat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang prajurit dari pasukan elf adalah rank mithril. AN, rank platinum setara dengan bis kelas B, sedangkan rank mithril setara dengan bis kelas A. Ini adalah pasukan yang telah melampaui standar manusia. Itu lebih dari cukup untuk menaklukkan kerajaan manusia, dipertahankan oleh anak-anak, dan beberapa ribu anggota organisasi. Ratusan elang raksasa, yang tingginya lebih dari 5 meter dan memiliki lebar sayap lebih dari 20 meter, membubung di langit. Mereka adalah kavaleri udara para elf dan semuanya adalah bis kelas B. Bis ini telah dipanggil oleh penunggang mereka dari benua Silvermoon untuk berpartisipasi dalam perang ini. Mereka terkenal karena setara dengan Griffon dalam pertarungan 1 lawan 1, dan dikenal untuk mengalahkan Wyvern sebagai sebuah kelompok. Di darat, para elf menunggangi serigala hutan yang tingginya 2 meter. Mereka adalah binatang kelas C dan sangat lincah. Mereka dicari bukan karena kecepatannya, tetapi karena daya tahannya. Selain itu, mereka memiliki kemampuan alami untuk pertempuran taktis saat menyerang secara berkelompok. Lebih dari 1000 golem abu yang lahir dari abu para penyintas dinasti Zelan maju dengan mantap di bawah komando pemimpin cabang Deus di benua bulan perak, Alessio. Golem abu setinggi 3 meter ini akan menjadi umpan meriam bagi pasukan mereka dalam pertempuran melawan Helanian. Elandor dan para patriark dari berbagai klan duduk di kereta lapis baja yang ditarik oleh beruang mengerikan. Kereta Putri Eowyn berada di belakang pasukan peri yang dilindungi oleh 6 unicorn berambut perak. Ketika bala bantuan elf tiba, beberapa pengawal kerajaan dari Istana Elf juga datang untuk bertugas sebagai pengawal sang putri. Di antara mereka adalah 6 unicorn yang tinggal di tanah yang merupakan milik pribadi keluarga kerajaan elf. Unicorn berambut perak ini adalah dari pangkat 100 tahun. Hanya anggota keluarga kerajaan yang memiliki hak istimewa untuk dilindungi oleh binatang buas yang mulia ini. Tentu saja, karena Escalor dan Eneru adalah bagian dari pasukan, puluhan kilin dan naga juga telah tiba dari benua perak untuk berpartisipasi dalam perang ini.
Binatang-binatang yang kuat ini adalah dari pangkat 1000 tahun. Inilah sebabnya Elandor yakin bahwa meskipun salah satu penjaga mereka telah terluka, itu tidak akan mengubah hasil perang. Dengan pasukan yang begitu kuat yang dimilikinya, Elandor percaya bahwa hanya Kekaisaran Kraetor yang merupakan lawan mereka. Kalum mengamati pasukan elf selama beberapa menit lagi sebelum mundur dari lokasinya. Dia tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, para pengintai elf akan menemukannya. Perang belum dimulai dan dia tidak mampu untuk ditangkap pada saat ini. Setelah kilatan cahaya singkat, Kalum muncul kembali di alun-alun kota Gladiolus. Dia segera bergegas menuju istana tempat Connor dan perwira Deus lainnya menunggunya. Menurut perkiraannya, para elf hanya butuh seminggu sebelum pasukan mereka dapat terlihat dari atas tembok Gladiolus. Alih-alih merasa cemas, komandan kedua Deus memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Sama seperti Connor, dia percaya bahwa mereka masih bisa memenangkan perang ini jika semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Meskipun pasukan elf kuat, dan memiliki keunggulan dalam jumlah, para anggota Deus bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pemandangan yang luar biasa, kata Efexius dengan kagum. Aku belum pernah melihat elf sebanyak ini sebelumnya. Archmage Agung Kekaisaran Kraetor memegang bola kristal di tangannya, saat pasukan Kekaisaran Kraetor melanjutkan perjalanan mereka. Menurut perkiraannya, pasukan mereka sendiri akan tiba di tempat tujuan 2 hari lebih awal daripada para peri. Sesuai kesepakatan mereka, Kekaisaran Kraetor tidak akan berpartisipasi dalam perang. Mereka hanya akan berada di sana untuk menonton, dan melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang di antara kedua belah pihak. Tentu saja, Efexius condong ke pihak peri. Dia tidak percaya bahwa sekelompok anak-anak dan penjahat yang compang camping akan cukup untuk mempertahankan kota dari jutaan prajurit peri. Permaisuri Sidoni saat ini sedang beristirahat di keretanya sendiri, dan telah memberikan perintah tegas untuk tidak mengganggunya dengan cara apapun. Karena itu, Efexius dan Pangeran Jason mengambil alih pasukan saat permaisuri muda mereka beristirahat. "Tuan, apakah kita benar-benar akan menonton saja?" tanya Pangeran Jason. Meskipun di atas kertas ia adalah komandan pasukan Kraetor, Grand Archmage adalah tangan kanan Kaisar Kekaisaran Kraetor. Ia tidak berani bersikap superior di hadapan pria yang telah memastikan bahwa kekaisaran mereka akan tetap menjadi salah satu faksi terkuat di benua tengah. "Itu akan bergantung pada permaisuri kita," jawab Efexius. "Jika ia memerintahkan kita untuk menonton, maka kita hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Namun, jika ia memerintahkan kita untuk menyerang, maka kau dan anak buahmu sebaiknya bersiap untuk melaksanakan perintahnya sebelum ia berubah pikiran." "Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas?" Senyum muncul di bibir Pangeran Jason. Ia telah mendekati banyak wanita cantik di kekaisaran mereka dan salah satu hal yang ia pelajari tentang mereka adalah sifat mereka yang tidak menentu. Bahkan jika bibir mereka berkata tidak, tubuh mereka berkata ya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam sebuah ruangan yang luas, seorang wanita sensual duduk di sebuah sofa. Tangannya yang ramping dan lembut mengusap rambut dua gadis cantik yang sedang meletakkan kepala mereka di pangkuannya. "Aku telah menyiapkan hadiah untuk kalian berdua. Nanti aku juga akan memberitahu kalian fungsi dari mantra khusus yang tertulis di dalamnya," kata sang dewi sensual dengan penuh kasih sayang. "Pastikan untuk selalu memakainya. Apakah kalian berdua mengerti?" Petik 2. "Ya, Nona Eros," kata permaisuri Sidoni dan Morgana serempak. "Kau cukup berani, Sidoni," kata Nona Eros sambil tersenyum. "Yah, kau akan membutuhkan keberanian seperti ini jika kau ingin mendapatkan keuntungan dari perang ini. Gunakan hadiah kedua yang telah kuberikan padamu dengan bijak. Jika digunakan pada saat yang tepat, efeknya akan memberikan hasil yang lebih dramatis." Sidoni mengangguk patuh dan membiarkan Dewi Nafsu bermain dengan telinganya. Sang Dewi Nafsu tertawa kecil sambil mencubit telinga wanita cantik itu karena rencana besar yang dibayangkan oleh permaisuri muda itu benar-benar tak terduga. "Aku juga membantunya," protes Morgana. Ia merasa tersisih karena Nona Eros hanya memanjakan Sidoni. Lady Eros terkekeh sembari menepuk-nepuk wanita cantik lainnya yang menatapnya dengan wajah penuh ketidakadilan. "Kau melakukannya dengan baik, Morgana," puji Lady Eros. "Selama kalian berdua bersama, semua pria di dunia akan berlutut dan bersujud di kakimu. Kecuali satu orang," Morgana mengoreksi. "Ya," Sidoni setuju. "Namun,
Aku lebih suka pesona kita tidak mempan padanya. Dengan ini, aku menemukan seseorang yang bisa mencintaiku, bukan karena pesonaku, tetapi karena siapa diriku. Sudut bibir Lady Eros melengkung membentuk senyum. Dewi nafsu itu sangat tergoda untuk memberitahu putri-putri kesayangannya bahwa dialah yang melatih William untuk menolak pesona mereka. Jika dia tidak melakukannya, half-elf itu pasti sudah lama tunduk pada mereka, dan dengan senang hati membiarkan dirinya diikat di ranjang Sidoni dan Morgana. Semua adil dalam cinta dan nafsu, kata Lady Eros sambil tersenyum nakal. Anak laki-laki yang kau pilih adalah orang yang sangat sentimental. Selama kalian berhasil menyusup ke dalam hatinya, dia akan pergi ke neraka dan kembali untuk melindungi kalian berdua dari bahaya. Sidoni dan Morgana saling melirik. Meskipun apa yang mereka rencanakan sedikit curang, itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Meski begitu, mereka masih khawatir bahwa tidak semuanya akan berjalan sesuai keinginan mereka. Lady Eros merasakan kecemasan mereka, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, kecuali memberi mereka kata-kata penyemangat. Dia telah memberi mereka hadiahnya untuk digunakan sesuai kebijaksanaan mereka. Bahkan seorang dewi seperti dia tidak akan dapat memprediksi bagaimana perang ini akan berlangsung. Hanya takdir yang menenun takdir manusia yang dapat melihat sekilas hasilnya. Di puncak pertama pegunungan Kirintor, terdengar suara jeritan keras yang menandakan kedatangannya. Penghalang yang melindungi istana Takam terbuka dan memungkinkannya masuk. Elang darah terbang masuk dan mendarat di balkon tempat penguasa pegunungan Kirintor sedang minum teh sore. Senang bertemu denganmu, Skadres, kata Takam sambil tersenyum. Wah, ini cara yang cerdik untuk berbicara padaku, benar, Will kecil. Skadres menjerit sekali, yang diterjemahkan menjadi pesan Will. Selamat siang, Yang Mulia. Selamat siang, juga untukmu. Mulai saat ini, Will dan Takam akan berbicara. Karena aku tidak ingin membuat kalian bosan dengan jeritan Blood Eagle, aku akan menerjemahkannya untuk kalian semua. Tidak perlu berterima kasih padaku kedip. Yang Mulia, tolong, beritahu aku. Alasan mengapa kau memintaku pergi ke Goblin Crypt, serta memperoleh 5 Centennial Beast untuk pasukan pribadiku adalah untuk mencegah diriku membentuk aliansi dengan Titanic Trollhound, bukan? Petik 2. Mencegah. Tidak, aku hanya memberimu pilihan. Kaulah yang membuat pilihan, kan? Blood Eagle tetap diam seolah merenungkan kata-kata Takam. Beberapa menit kemudian, ia mengangkat kepalanya saat William mengambil inisiatif untuk memulai kembali percakapan. Meskipun aku tidak suka bekerja dengan Deus, aku lebih membutuhkan mereka daripada bantuan binatang Centennial dengan ratusan Trollhound di bawah komandonya. Jika aku memilih Titanic Trollhound, aku tidak punya pilihan selain melawan organisasi itu, yang akan berujung pada kehancuran bersama. Saat itu, para peri tidak perlu melakukan apapun. Mereka bisa dengan mudah menaklukkan kerajaan Helan tanpa perlawanan apapun. Takam menyeruput teh di cangkirnya dan tidak mengiyakan atau membantah pernyataan William. Meski begitu, sudut bibirnya terangkat saat meletakkan cangkir di atas meja. Will kecil, apakah ini satu-satunya alasan mengapa kau ingin berbicara denganku? Tanya Takam. Akan lebih baik jika kau langsung ke intinya. Waktu tidak menunggu siapapun. Bahkan tidak kepada seorang demigod. Blood Eagle mengangguk. William tahu bahwa tidak peduli berapa kali dia menanyakan masalah itu dengan tugas yang diberikan Takam kepadanya, sang demigod tidak akan menjawab pertanyaannya. Karena itu masalahnya, sudah waktunya untuk menanyakan pertanyaan lain yang ada di benaknya. Apakah kau akan membantu kami? William bertanya. Apakah kau akan membantu kami melawan para peri? Takam menggelengkan kepalanya. Will kecil, meskipun aku dapat dengan mudah menyelesaikan masalahmu, aku tidak akan melakukannya, jawab Takam. Namun, itu tidak berarti aku tidak akan membantumu. Pertama, izinkan aku memberitahumu bagaimana aku dapat membantumu. William menunggu dengan sabar kata-kata Takam karena ini adalah alasan utama mengapa ia mengirim Skadres ke pegunungan Kirintor. Ia perlu tahu bantuan seperti apa yang bersedia diberikan oleh demigod kepada mereka, dan harga apa yang harus mereka bayar untuk memperoleh bantuannya. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia manapun, terutama dalam hal bantuan yang diberikan oleh demigod. Salah satu kemampuanku adalah, Takam memulai penjelasannya. Blood Eagle menganggukkan kepalanya setelah demigod menyelesaikan penjelasannya. Sekarang setelah William mengetahui detail konkretnya, dan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan Takam, ia akan tahu apa yang harus dilakukan ketika saatnya tiba.
Terima kasih, Yang Mulia. Saya tidak akan melupakan bantuan ini selama sisa hidup saya. Bagus, karena kita berdua sudah saling memahami, sekarang saatnya bagi Anda untuk bergegas dengan apapun yang sedang Anda lakukan. Dimengerti. Setelah William dan Takam berdiskusi, Demigod mengusulkan agar Blood Eagle tinggal selama sehari di dalam istananya untuk beristirahat. William berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus, karena Skadres telah terbang tanpa henti untuk mencapai pegunungan Kirintor sebelum para peri tiba di ibu kota Gladiolus. Setelah masalahnya akhirnya terselesaikan, William memutuskan koneksinya dengan Blood Eagle dan tidur dengan tenang. Dia masih lelah setelah melakukan upacara pembersihan dan hanya menunda tidurnya karena Skadres sudah berada di dekat pegunungan Kirintor. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa hari kemudian, Tuan, mereka akhirnya tiba, Kalum melaporkan. Connor mengangguk saat dia berjalan keluar dari ruang konferensi. Bagaimana keadaan Pangeran Ernest? Tanya Connor. Pangeran muda akan memainkan peran penting dalam perang ini, dan Connor tidak terkejut ketika dia memberikan Pangeran eliksir untuk membantu pemulihannya. Namun, meskipun eliksir tersebut berhasil, Pangeran masih belum dapat pulih sepenuhnya. Itulah harga yang harus dibayar Pangeran Ernest untuk menggunakan keilahian terbatas yang diberikan Dewi Astrid kepada Kerajaan Helan. Pangeran Ernest masih dalam kondisi lesu. Kurasa dia tidak akan bisa bertahan lama jika dia duduk di tahta keilahian. Kalum menggelengkan kepalanya saat memberikan laporannya. Tidak apa-apa, jawab Connor. Suruh seseorang membawanya ke tahta. Ikat pinggangnya ke tahta itu jika perlu, agar dia tidak terjatuh. Aku yakin dia akan mengerti dan bahkan berterima kasih padaku untuk itu. Baik, Tuan. Kalum membungkuk sebelum pergi menemui sang pangeran secara pribadi. Ini adalah masalah penting dan dia tidak ingin menyerahkannya kepada siapapun. 10 menit kemudian, Connor tiba di tembok pertahanan ibu kota Gladiolus. Di tepi cakrawala, beberapa titik hitam, yang tampak seperti segerombolan kelelawar, melayang di langit. Connor melihat melalui lensa teleskopnya dan melihat elang terbang yang bertugas sebagai kavaleri terbang para peri. Setelah memeriksa jumlah mereka, ia menggerakkan teleskop ke arah daratan. Di sana, ia melihat pasukan yang bergerak maju yang tampak seperti gelombang laut berwarna perak. Saat itu hanya tinggal 2 jam lagi menuju matahari terbenam, tetapi Connor tahu bahwa para peri tidak peduli apakah itu siang atau malam. Mereka dapat melihat dengan mudah dalam kegelapan, karena itu adalah salah satu kemampuan ras mereka. Namun, Connor percaya bahwa para peri yang sombong tidak akan menyerang di malam hari. Mereka terlalu sombong untuk itu. Pemimpin Deus mendengus karena ia tidak peduli apakah mereka menyerang di malam hari atau tidak. Itu tidak akan mengubah hasilnya. 50.000 pembela, melawan 5 juta lebih. Semua anggota Deus telah berkumpul di kota Gladiolus dan jumlahnya 30.000. Sisanya adalah para remaja yang memutuskan untuk berjuang demi kerajaan mereka. Mereka yang tidak mampu berjuang telah dievakuasi beberapa hari yang lalu. Mereka dikirim ke sisi barat kerajaan Helan. Meskipun Connor tidak tahu mengapa Pangeran Alaric mengajukan usulan ini, dia tidak menyelidiki lebih jauh. Dia tidak membutuhkan non-kombatan dalam perang di mana mereka akan berjuang demi hidup mereka. Seperti yang diharapkan Connor, para peri mendirikan kemah sejauh 2 mil dari tembok kota Gladiolus. Elandor memutuskan untuk menjalankan perannya sebagai komandan peri dan memberi perintah agar semua orang beristirahat. Pasukan peri sangat lelah setelah berhari-hari bepergian, jadi mereka dengan senang hati mematuhi perintahnya. Malam itu, sebuah diskusi yang ramai meletus di perkemahan peri. Sebagian besar dari mereka bertaruh siapa yang akan mampu membunuh manusia paling banyak, atau siapa yang akan mampu menurunkan bendera yang berkibar di puncak tertinggi kota. Mereka semua berpikir bahwa kerajaan Helan sudah dalam genggaman. Mereka bahkan tidak berpikir sedetik pun bahwa sekelompok penjahat dan remaja yang jumlahnya tidak lebih dari 100.000 akan mampu menghentikan invasi mereka. 3 penjaga juga merasakan hal yang sama. Eneru telah sadar kembali 2 hari yang lalu, dan telah menceritakan semua yang telah terjadi kepada kedua rekannya. Dia sangat menyadari kemundurannya karena itu adalah harga yang harus dia bayar untuk bisa lolos dengan selamat. Setelah mengetahui kartu as tersembunyi yang disembunyikan musuh, Draum dan Eskalor memutuskan untuk hanya mengamati perang ini, dan membiarkan para peri dan manusia bertarung di antara mereka sendiri. Meskipun mereka percaya diri dengan kekuatan mereka, mereka tidak bodoh. Mereka memiliki umur panjang,
tetapi mereka tidak abadi. Serangan apapun yang mengandung cukup banyak keilahian dapat mengakhiri hidup mereka, seperti pedang yang dapat mengakhiri hidup manusia fana. Eneru baru saja berhasil lolos dengan selamat. Draum, dan juga Eskalor, tidak terlalu sabar untuk menguji para pembela untuk melihat apakah mereka masih memiliki lebih banyak kartu di lengan baju mereka. Semuanya akan beres besok, kata Draum lembut sambil menatap kota di kejauhan. Eskalor dan Eneru mengangguk setuju. Panggung telah disiapkan, tirai telah diangkat, sekarang saatnya bagi para aktor untuk memainkan peran mereka. Permaisuri Sidoni memiliki senyum manis di wajahnya saat dia menatap ke kejauhan. Saat pagi tiba, dia akan mendapatkan tempat duduk terbaik di teater. Tempat duduk di mana dia akan menyaksikan awal dan akhir pertempuran yang akan menentukan pembagian kekuasaan di benua selatan. Beberapa bendera yang membawa lambang dari berbagai klan berkibar di udara saat pasukan peri berdiri berdampingan. Elandor berdiri di panggung tinggi di tengah formasi pasukan bersama dengan orang-orang penting benua bulan perak. Hari ini adalah hari di mana kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak akan membiarkan diri kita diburu sebagai budak. Teriak Elandor, ya, kita tidak akan pernah lagi membiarkan diri kita diperlakukan sebagai alat oleh manusia. Elandor mengangkat tangannya, kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah ras yang unggul. Ya, hari ini, kita maju berperang. Perang yang akan membuat dunia gemetar saat mereka menyebut nama kita. Kita adalah peri benua bulan perak. Elandor meraung, kemuliaan bagi para peri, kemuliaan bagi para peri. Elandor menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke kota Gladiolus di kejauhan. Kemenangan, kemenangan, para peri benua bulan perak. Maju terus. Ya, trompet bergema di udara saat ratusan elang raksasa terbang. Para golem abu maju di bawah komando Alessio, dan setengah dari kavaleri peri yang perkasa menyerbu maju seperti gelombang pasang. Para serigala hutan melolong saat mereka maju ke arah kota yang menunggu untuk ditaklukkan. Putri Eowyn duduk di kursinya sambil mempertanyakan apakah tindakan mereka benar-benar hal yang benar untuk dilakukan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kenneth berdiri di puncak gunung yang menghadap ke medan perang. Di sampingnya ada sahabat binatangnya, Luna, yang bersikeras agar binatang itu ikut bersamanya ke Lon. Ketika dia tiba di kampung halaman William, dia disambut dengan hangat oleh Matthew dan Leah. Dia juga bermain dengan Eve selama beberapa hari sebelum menuju ibu kota sekali lagi. Alasan dia pergi ke Lon adalah untuk menemui William. Namun, dia tidak ada di sana ketika Kenneth tiba. Alih-alih langsung pergi, Kenneth memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari karena ia mengerti bahwa, dimanapun William berada, ia pasti akan kembali begitu genderang perang bergema di medan perang. Jangan mati, Will, kata Kenneth lembut sambil mengamati pertempuran dari jauh. Ia tidak ingin berpartisipasi di kedua belah pihak, karena ia tahu bahwa ia akan dihantui rasa bersalah, tidak peduli pihak mana yang dipilihnya. Karena itu, ia memilih untuk tidak memilih salah satu pihak dan tetap menjadi penonton. Dengan cara ini, ia masih bisa menghadapi William dan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak ikut serta dalam pertempuran untuk menaklukkan tanah airnya ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Connor berdiri tanpa rasa takut di tembok kota dengan lengan disilangkan di dadanya. Para anggota organisasi telah memposisikan diri di tembok kota dengan mantra mereka yang siap. Pangeran Alaric, pejuang kemerdekaan dinasti Zelan, serta para siswa Akademi Kerajaan Helan juga berada di tembok. Connor secara pribadi telah memilih posisi mereka untuk melengkapi kekuatan mereka dan meminimalkan kekurangan mereka. Busur telah dipersenjatai dan diisi. Busur silang telah dililitkan. Kekuatan sihir dan spiritual berkedip-kedip di sekeliling saat mereka menunggu pasukan peri datang dalam jangkauan. Tuan, mereka telah mencapai jangkauan serangan kita, lapor Kalum. Tunggu perintah saya untuk menyerang, Connor. Mengingatkan semua orang, dia telah memberi tahu mereka tentang rencana pertempuran. Terlepas dari seberapa dekat musuh dengan tembok kota, tidak ada dari mereka yang akan melepaskan anak panah atau mantra pada pasukan peri. Mereka akan menunggu perintah Connor sebelum mereka melepaskan serangan mematikan mereka pada para penyerbu yang akan mencoba menembus pertahanan mereka. Mesin perang peri, yang ditenagai oleh kristal sihir, berjalan menuju garis depan medan perang. Ini adalah kampanye pertama para peri melawan manusia dan mereka menggunakan kota Gladiolus sebagai cara untuk menguji keefektifan mesin perang mereka. Jelas, mereka tidak hanya bermaksud menghentikan penaklukan mereka di benua selatan,
mereka juga mengincar kerajaan manusia di benua tengah. 400 meter, 300 meter, 200, 100. Pasukan peri melepaskan rentetan mantra, pada saat yang sama mesin perang mereka melontarkan bola api seukuran kereta kecil ke arah tembok kota. Para pembela bersiap menghadapi dampaknya. Connor masih belum memberikan perintah untuk menyerang, jadi mereka berusaha sebaik mungkin untuk mencegah diri mereka melepaskan anak panah dan mantra ke musuh yang hanya berjarak sepelemparan batu dari mereka. Pangeran Ernest perlahan mengangkat tangannya saat dia duduk di singgasana putih. Brendan berdiri di sampingnya dengan cemas saat dia memantau kondisi sang pangeran. Sebuah penghalang transparan muncul dan menyelimuti seluruh kota, tepat pada waktunya untuk menghentikan rentetan mantra yang mengancam akan jatuh seperti hujan. Ledakan terdengar satu demi satu, saat penghalang sihir menahan gelombang serangan pertama yang datang dari pasukan peri. "Tuan," Kalum melirik Connor yang masih menyilangkan lengan di dada. "Tunggu," jawab Connor tanpa repot-repot melihat bawahannya yang terpercaya. Matanya terfokus pada kavaleri peri yang kini telah berkumpul di tepi penghalang sihir. Para peri juga telah mendirikan penghalang mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri, sementara mereka menunggu penghalang sihir kota runtuh. Mereka tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka dapat memanjat tembok dan melepaskan pertumpahan darah pada para pembela bodoh yang menghalangi jalan mereka. Senyum sinis muncul di bibir Connor saat ia melihat semuanya sudah beres. "Floyd, lakukan sekarang," perintah Connor. Sarjana Deus itu meraung saat ia melemparkan kristal merah ke udara. Kristal itu terbang melewati penghalang magis, dan terus menuju langit sebelum berhenti beberapa ratus meter di atas tanah. Beberapa detik kemudian kristal merah itu meledak dan awan asap merah muncul di medan perang. Asap merah ini berubah menjadi sosok tengkorak merah raksasa. Saat tengkorak merah raksasa akhirnya menyelesaikan transformasinya, beberapa pilar cahaya melesat keluar dari langit. Mereka berasal dari altar yang telah digunakan untuk merapal mantra kontinental yang membuat seluruh benua selatan bertekuk lutut. "Peri bodoh dan sombong, sudah waktunya bagi kalian semua untuk bangun dari lamunan kalian," teriak Connor dengan suara yang terdengar di seluruh medan perang. "Ini akan menjadi tempat di mana kalian semua akan mati." Rongga mata tengkorak merah raksasa yang berlubang bersinar dengan kekuatan saat ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga. Seketika, teriakan kesakitan bergema di seluruh medan perang saat gendang telinga para peri pecah. Elandor, Putri Eowyn, para leluhur, dan perwira tinggi pasukan peri lainnya tidak luput dari serangan yang ditujukan untuk menyasar indera mereka yang tajam ini. Hampir semua orang jatuh berlutut saat darah merembes keluar dari telinga mereka. Penghalang yang telah dipasang para peri untuk melindungi diri mereka hancur berkeping-keping saat para penyihir mereka berteriak kesakitan. "Sekarang, serang," perintah Connor. Mantra-mantra dicurahkan kepada para penyerbu peri seperti hujan. Yang pertama tewas adalah para peri yang berada tepat di bawah tembok kota. Para kapten peri, yang memimpin serangan, meneriakkan perintah untuk mundur saat darah merembes keluar dari telinga mereka, tetapi tidak ada yang dapat mendengarnya. Bahkan mereka yang berdiri hanya 1 meter darinya. Para pendeta pertempuran peri mencoba mengaktifkan kekuatan sihir mereka untuk menyembuhkan rekan-rekan mereka. Namun, yang mengejutkan mereka tidak dapat menyalurkan kekuatan sihir dengan benar di tubuh mereka. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan mantra yang paling sederhana untuk melindungi diri dari anak panah biasa yang menembus tubuh mereka. "Lakukan sekarang," Connor memberi perintah lagi. Kali ini, 2 Archmage yang berdiri di belakangnya melantunkan mantra. Para Ash Golem yang telah menyerang Magic Barrier menghentikan serangan mereka. Mereka berdiri di tempat seperti patung beku selama setengah menit, sebelum mereka berbalik dan mulai memukul kepala para elf yang paling dekat dengan mereka. Alessio, yang memiliki kendali tunggal atas para Ash Golem, telah kehilangan hubungannya dengan mereka karena fakta bahwa kekuatan sihir di dalam tubuhnya telah mengamuk. Connor sangat menyadari kemampuan pesaingnya dan telah mempersiapkan tindakan balasan sebelumnya. Altar-altar yang dibangun di sekitar benua selatan bukan hanya untuk pamer. Altar-altar itu secara otomatis menyerap jiwa semua orang yang telah meninggal sejak mantra kontinental mulai berlaku. Banyak anak manusia yang meninggal karena kelaparan, penyiksaan, dan penganiayaan, tidak hanya dari para peri, tetapi juga dari sesama penyintas. Begitulah nasib mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri sendiri tanpa adanya hukum dan ketertiban. Sekarang,
Jiwa-jiwa yang sama yang menyedihkan ini sekarang digunakan untuk mengaktifkan mantra kuat yang telah disiapkan Connor dan Floyd untuk memberi pelajaran kepada para peri yang sombong itu, sebuah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Gerbang Gladiolus terbuka dan segerombolan binatang menyerbu keluar dengan sangat marah. Mereka semua berkulit hijau tua, dan semua mata mereka bersinar merah karena haus darah. Mereka adalah prajurit super yang dibuat Floyd. Berkat serum khusus Selene, prajurit super ini memperoleh kekuatan binatang Centennial. Ratusan binatang Centennial memulai pembantaian sepihak saat mereka memakan darah dan daging siapapun yang berada dalam jangkauan mereka. Tentu saja, Selene memastikan bahwa The Organization tidak akan dapat menyalahgunakan varian yang telah mereka ciptakan. Setelah mengoleskan serum spesialnya, para prajurit super hanya akan mampu hidup selama seminggu, sebelum tubuh mereka hancur menjadi debu. Meskipun Floyd merasa kasihan, dia tetap senang dengan kenyataan bahwa dia dapat memimpin ratusan binatang Centennial yang hampir abadi. Sama seperti Titanic Green Scarlet Trollhound, para prajurit super ini hanya memiliki satu kelemahan. Asam yang dapat melelehkan adamantium. Tidak ada satupun peri yang mengetahui hal ini, dan mungkin, bahkan jika mereka mengetahuinya, tetap saja tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengatasinya. Seluruh pasukan peri menjadi kacau saat para golem abu, prajurit super, anak panah, dan mantra menghancurkan jumlah mereka dengan cepat. Pria yang sangat licik, kata Efexius dengan penuh penghargaan. Dia kemudian menatap Bertol yang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Jelas pemimpin Deus, yang ditempatkan di dalam kekaisaran Kreator, tidak menduga serangan balik semacam ini dari Connor. Dia mengira para peri dapat dengan mudah menghancurkan tembok kota dan memenggal kepala. Saingannya, ini adalah pemandangan yang telah dia bayangkan. Namun, pemandangan yang sama sekali berbeda dari pembantaian sepihak yang telah dia lukis di dalam pikirannya saat ini terjadi di depan matanya, dan itu membuatnya merasa dingin. Dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Pangeran Jason, dan perwira lain dari Kekaisaran Kreator, merasakan hal yang sama. Permaisuri Sidoni mengamati medan perang dengan minat yang tulus. Sebagai seorang ahli strategi, dia mengagumi akal dan kemampuan Connor. Pria ini sangat berguna, renung Permaisuri Sidoni. Bagaimana menurutmu, kakak? Kurang dari kurasa kau benar. Akan lebih baik jika kita bisa menjadikannya salah satu bawahan kita. Lebih besar dari. Permaisuri muda tersenyum manis sambil mengamati medan perang. Dia mencari seorang half-elf berambut merah yang sangat dirindukannya. Dia berharap kekasihnya akan muncul dan menunjukkan padanya pertunjukan yang akan membuat jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya. Aktifkan fase kedua. Perintah Connor, Floyd dan kedua Archmage mulai melantunkan mantra saat tengkorak merah raksasa di udara berubah warna. Dari merah, berubah menjadi hitam pekat, dan dari rongga matanya yang cekung, muncul api biru yang menyala-nyala. Ayo, teriak Neru saat ia berubah menjadi wujud kilin. Eskalor berubah menjadi naga emas raksasa dan terbang ke langit bersama Neru. Draum menghentakkan kakinya di tanah dan paku bumi raksasa melesat ke udara. Ia kemudian berlari ke arah tengkorak itu dengan maksud untuk bergabung dengan rekan-rekannya dalam menghancurkan tengkorak raksasa yang memandang rendah mereka semua. Ratusan elang raksasa, yang terbang di langit, juga menyerbu ke arah tengkorak raksasa secara massal. Para penunggangnya hampir tidak dapat berpegangan pada kursi mereka, karena kekuatan sihir mereka mengamuk di dalam tubuh mereka. Meski begitu, mereka semua memiliki satu hal dalam pikiran mereka dan itu adalah menghancurkan tengkorak hitam raksasa sebelum ia dapat melepaskan mantra jahat apapun yang telah disiapkan musuh mereka untuk mereka. Para penjaga yang sombong, sudah waktunya bagi kalian untuk tahu tempat kalian juga. Connor mencibir. Gravity Befall, Neru, Eskalor, Draum, dan Flying Eagles membeku di tempat, sebelum kekuatan yang kuat dan tak terlihat menghantam mereka seperti gunung. Seperti lalat yang terkena pemukul lalat, mereka semua jatuh ke tanah, membunuh para elf yang cukup sial karena berada di bawah mereka. Pangeran Ernest, penjarakan golem kuno itu. Perintah Connor sambil menunjuk Draum yang telah jatuh tertelungkup di tanah. Pangeran Ernest yang duduk di singgasana putih menatap proyeksi di depannya. Dia menggertakkan giginya saat dia mengulurkan tangan untuk meraih gambar Draum dengan tangan kanannya. Iron Maiden, kata Pangeran Ernest dengan napas yang terengah-engah. Pedang di patung Dewi Astrid bersinar terang saat menembakkan seberkas cahaya ke langit.
Seberkas cahaya ini berubah menjadi rantai emas yang turun ke arah golem kuno yang baru saja berdiri. Seketika, rantai emas itu melilit tubuh Draum dan menarik golem kuno itu ke langit, di mana ia terkurung dalam patung emas pekat dengan bagian dalam yang dipenuhi duri. Duri-duri ini menusuk tubuh Draum dan menahannya di tempatnya, mencegah sang demigod menggunakan kemampuannya, dan memenjarakannya sepenuhnya. Pangeran Ernest menatap pseudo demigod yang terkurung itu sekali, sebelum kehilangan kesadaran. Ia telah memaksakan diri hingga batasnya, dan ia tidak dapat lagi berpartisipasi dalam perang ini. Meski begitu, ia telah melakukan cukup banyak hal. Connor hanya menugaskannya untuk melakukan satu hal dan itu adalah menangkap Draum. Selama pseudo demigod tidak terlibat, peluang kemenangan mereka meningkat drastis. Para naga dan kilin, yang juga telah terbang beberapa waktu lalu, juga jatuh ke tanah. Pemimpin Deus mendapatkan ide ini dari Tanah Abadi, tempat konsep terbang dibatasi. Dia tahu bahwa selama kavaleri udara peri dinonaktifkan, mereka tidak punya pilihan selain memanjat tembok kota Gladiolus di mana mereka akan menghadapi perlawanan sengit dari para pembela yang tidak berniat membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Raungan kuat bergema dari dalam kota Gladiolus saat seorang Tauti terbang melewati temboknya. Dia diikuti oleh ratusan Gripon dan lusinan hipogrif yang dulunya milik Brigade Gripon dan Ordo penguasa perang Angorian. Jekyll membuka mulutnya dan segera menghisap mesin perang peri, serta para peri yang mengoperasikannya. Selama mesin perang ini diamankan, para peri harus menggunakan metode yang berbeda untuk menghancurkan tembok kota. Dia hanya bisa terbang dalam waktu yang terbatas, jadi dia memilih untuk memprioritaskan mereka sebagai targetnya. Berhenti, dasar Toati sialan. Enru meraung sambil melepaskan ledakan petir ke musuh kedua yang paling dibencinya. Escalor juga melepaskan nafas naga untuk mencegah Jekyll menyelesaikan tujuannya. Jekyll telah mengambil 10 dari 18 mesin perang yang tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan dinding Gladiolus yang diperkuat oleh rune. Dia berhasil menghindari serangan Enru, tetapi nafas naga Escalor menyerempetnya. Meski begitu, dia tidak berhenti. Naga dan kilin lainnya memfokuskan serangan sihir mereka pada Tauti, memberinya beberapa luka di sekujur tubuhnya. Jekyll tidak berhenti karena dia tidak mampu untuk berhenti. Sementara Tauti menahan beban serangan binatang ajaib. Para Gripon, Hipogrif, dan para penunggangnya menargetkan elang raksasa yang jatuh. Para pejuang kebebasan dari dinasti Zelan juga tidak tinggal diam. Pangeran Alaric memimpin serangan sambil menunggang kuda perang, sementara para anak ajaib kerajaan Zelan keluar dari gerbang kota untuk bergabung dalam pertempuran. Peran mereka adalah membersihkan sebanyak mungkin peri yang berada di dalam batas tembok kota, selama para peri masih belum mampu mengendalikan tubuh mereka sepenuhnya. Para prajurit super, golem abu, dan bahkan Santo Pedang Deus, Alfred, menyerbu elang raksasa dan para penunggangnya, yang terluka parah seperti semut, membunuh mereka tanpa ampun. Ini semua adalah bagian dari strategi mereka. Jekyll akan menjadi umpan dan memancing api terkonsentrasi dari mereka yang masih mampu mengeluarkan sihir, sementara para pembela lainnya akan mencabik-cabik elang raksasa. Para peri akhirnya mendapatkan kembali ketertiban, meskipun faktanya mereka tidak dapat mendengar satu sama lain, atau menggunakan sihir mereka. Mereka memasang anak panah dan melepaskan tembakan ke arah manusia terkutuk yang telah mengejutkan mereka sepenuhnya. Connor mengamati medan perang dan mengangkat tangannya. Floyd dan kedua Archmage sekali lagi melantunkan syair sihir yang berbeda dan tengkorak raksasa hitam di langit membuka mulutnya lebar-lebar. Ia mengeluarkan teriakan tanpa suara yang menangkis serangan proyektil para elf, dan mengirim mereka kembali ke pasukan elf. Raungan kesakitan bergema di udara saat para elf berusaha sekuat tenaga melindungi diri dari hujan anak panah. Escalor terpaksa menghentikan serangannya pada Jekyll saat ia menggunakan sihir anginnya untuk membantu melindungi sebanyak mungkin elf dari serangan balasan tak terduga yang telah disiapkan Connor untuk mereka. Jekyll menggunakan jeda ini dalam serangan bis untuk melahap mesin perang yang tersisa sebelum naik ke udara untuk menembakkan nafas kegelapannya sendiri. Bunyikan lonceng, perintah Connor. Ini adalah perintah bagi para pembela untuk mundur dan kembali ke tempat yang aman di kota. Bunyi lonceng menyebar ke seluruh medan perang, memberitahu aliansi bahwa sekarang saatnya untuk kembali ke tempat yang aman di tembok kota. Alfred memenggal kepala elang raksasa terakhir sebelum meneriakkan perintah untuk mundur. Satu persatu, para pembela terbang menuju keamanan kota dengan tergesa-gesa. Mati!
Jekyll meraung sambil melepaskan nafas kegelapan berkekuatan penuh ke arah sebagian besar pasukan peri. Escalor dan Eneru buru-buru melancarkan serangan untuk melawan gerakan Jekyll, tetapi mereka tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan cukup kekuatan sihir untuk menandinginya. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang, yang datang dari belakang pasukan, menyatu dengan serangan Escalor dan Eneru, dan bertemu dengan serangan napas Jekyll di udara. Para unicorn yang menjaga sang putri telah bekerja sama untuk menembakkan seberkas cahaya itu untuk melawan serangan Jekyll yang dimaksudkan untuk merenggut ribuan nyawa jika mengenai target yang dituju. Sebuah ledakan keras terjadi, mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke segala arah. Jekyll terdorong mundur, tetapi alih-alih melawan, ia menggunakannya untuk mendorong dirinya kembali ke kota. Meskipun ia menyesal serangannya dibatalkan, ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan. Saat Taoti terbang melewati tembok kota, terdengar sorak-sorai keras. Mereka telah memenangkan pertarungan pertama melawan para peri, dan itu adalah kemenangan yang luar biasa. Tengkorak hitam raksasa menatap para peri sambil tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah ia mengejek para peri atas kesombongan dan kebodohan mereka. Para peri mundur 3 mil dari kota Gladiolus dengan cara yang tidak teratur. Escalor, Eneru, serta para binatang lainnya menjaga bagian belakang, untuk berjaga-jaga jika manusia mencoba melancarkan serangan kejutan lagi terhadap mereka. Mereka tidak pernah mengantisipasi bahwa mereka akan kalah telak dalam bentrokan pertama antara kedua ras. Mereka tidak tahu berapa banyak korban yang mereka derita, tetapi Escalor memperkirakan jumlahnya lebih dari 300.000. Mulut Jekyll yang menganga telah menelan banyak sekali elf tanpa pandang bulu, bersama dengan mesin perang yang dimaksudkan untuk merobohkan tembok Gladiolus. Tidak ada satupun elang raksasa yang selamat karena mereka menerima serangan terkonsentrasi dari pembela sekutu. Permaisuri Sidoni menyaksikan ini dari jauh sambil tersenyum main-main. Dia benar-benar terkesan dengan penghancuran sepihak yang terjadi belum lama ini. Namun, dia juga mengerti bahwa pembela tidak akan mudah di lain waktu. Mereka menggunakan kesombongan dan kepercayaan diri para elf untuk merugikan mereka, puji Permaisuri Sidoni. Langkah yang benar-benar brilian. Bahkan jika kota itu jatuh, pencapaian ini pasti akan ditulis dalam sejarah. Kurang dari ya, itu sangat menghibur. Para elf pasti tidak akan terlalu sombong di lain waktu dan menganggap perang ini serius. Selain itu, golem kuno mereka di penjara. Ini akan menjadi pukulan bagi moral mereka. Lebih besar dari Morgana terkekeh. Jelas, dia menikmati pertunjukan yang telah terjadi di depannya. Namun, aku punya firasat bahwa golem kuno tidak akan dipenjara lama, renung Permaisuri Sidoni. Saat dia dibebaskan dari penjaranya, giliran peri untuk melakukan serangan balik. Kurang dari benar, tapi, inilah yang membuatnya begitu menarik. Lebih besar dari, Permaisuri Sidoni tersenyum. Para pembela telah merasakan kemenangan, tetapi mereka masih belum memenangkan perang. Butuh lebih dari satu kekalahan untuk menghalangi para peri dari rencana penaklukan mereka. Efexius mengamati tengkorak hitam raksasa di langit dengan penuh minat. Dia telah mendengar tentang mantra kontinental yang telah dilemparkan Connor ke benua selatan, dan sangat ingin tahu bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas ini. Penyihir agung-agung kemudian melirik Bertolt sebelum mengalihkan perhatiannya ke permaisuri muda yang duduk di singgasana. Efexius tidak tahu apa yang direncanakan Permaisuri Sidoni untuk perang ini. Namun, ia yakin akan satu hal. Wanita cantik yang duduk di singgasana emas itu pasti akan bergerak sebelum perang berakhir. Ia tidak tahu mengapa ia merasa demikian, tetapi ia mempercayai instingnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertindak ketika saatnya tiba dan memainkan perannya sesuai dengan keinginan permaisuri cantik. Begitu para elf meninggalkan batas tengkorak hitam raksasa di langit, mereka mendapatkan kembali kendali atas sihir mereka. Selama 3 hari terakhir, para ulama dan spiritualis para elf menyibukkan diri dalam menyembuhkan para elf dari semua luka mereka, termasuk kehilangan pendengaran mereka. Beberapa elf yang pendengarannya lebih kuat daripada yang lain, menderita syok yang menyebabkan tubuh mereka lumpuh. Mereka harus dibawa keluar dari medan perang oleh rekan-rekan mereka, dan ini membutuhkan usaha keras dari semua orang di pasukan. Elandor, serta mereka yang memiliki suara dalam perang, semuanya berkumpul di dalam tenda utama sehingga mereka dapat mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Butuh waktu 3 hari lagi sebelum seluruh pasukan disembuhkan dari luka-luka mereka, menurut kepala ulama dan spiritualis Arcana yang bertugas menangani akibatnya. Mereka semua telah membuat beberapa proposal,
tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil mendapatkan suara mayoritas. Mereka menemui jalan buntu tentang apa yang harus dilakukan, karena mereka tidak tahu apakah mantra yang membuat mereka tak berdaya itu dapat digunakan berulang-ulang. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa jika tengkorak raksasa itu sekali lagi dapat melumpuhkan pendengaran mereka, dan membuat sihir di dalam tubuh mereka mengamuk, maka hal yang sama akan terjadi lagi. Sementara mereka bingung tentang apa yang harus dilakukan, Alessio berdiri dari tempat duduknya dan mengutarakan pikirannya. "Kurasa aku punya cara untuk mengatasi masalah ini," kata Alessio dengan percaya diri. Semua orang di ruangan itu menghadap ke arahnya sambil menunggu dia melanjutkan penjelasannya. "Aku yakin tengkorak raksasa itu ditenagai oleh altar-altar yang dibangun musuh kita di seluruh benua," kata Alessio. "Jika kita menghancurkan altar-altar itu, kita dapat mencegah mereka menggunakan mantra itu berulang-ulang. Tidak seorang pun di ruangan itu yang dapat membantah usulannya karena kedengarannya sangat logis. Jika mereka dapat memutus sumber tenaganya, maka tengkorak raksasa itu tidak akan lagi menjadi ancaman bagi mereka. Di antara kita, hanya Yang Mulia, Lord Neru, dan Ras Kilin yang perkasa, yang mampu menghancurkan altar-altar itu dalam waktu singkat. Saya yakin ini akan mengatasi akar masalahnya dan kita dapat melanjutkan serangan kita ke kota Gladiolus." Alessio kemudian membungkuk hormat kepada Neru sebelum kembali ke tempat duduknya. Sebagai pemimpin Deus di benua Silvermoon, dia tidak bisa membiarkan Connor menang atau dia akan kehilangan muka. Dia sudah bisa membayangkan ejekan dan penghinaan Bertolt terjadi di belakangnya, dan itu membuatnya sangat kesal. Ketika altar-altar itu aktif, mereka menembakkan pilar-pilar cahaya ke langit, komentar Neru setelah usulan Alessio. "Meskipun saya memiliki gambaran umum tentang lokasi mereka, mustahil bagi saya untuk menemukan semuanya. Kecuali, Anda memiliki cara untuk menentukan lokasi mereka." Neru menatap Alessio dengan ekspresi penuh tekad. Karena elf telah mengajukan usulan ini, tentu saja ia punya cara untuk menemukan altar-altar yang telah ia bicarakan. "Tentu saja, Yang Mulia," jawab Alessio. "Saya punya beberapa artefak yang akan membantu Anda menentukan lokasinya. Anda dapat menugaskannya kepada anggota Ras Kilin agar pekerjaan ini dapat diselesaikan lebih cepat." Neru mengangguk. Ia ingin sekali melakukan sesuatu, dan tugas ini sangat cocok untuknya karena ia dapat bergerak secepat kilat. Hal yang sama berlaku untuk anggota suku Kilin, jadi tugas ini dibuat khusus untuk mereka semua. Sekarang setelah masalah altar telah diselesaikan, masalah berikutnya masih ada. Salah satu kapten elf mendesah. "Bagaimana kita membebaskan Yang Mulia, Lord Draum, dari penjaranya?" Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Keheningan ini tidak berlangsung lama karena Savel, Tetua Agung, mengutarakan pendapatnya. "Saya yakin penjara tempat Yang Mulia ditahan akan segera menghilang," kata Savel. "Mantra yang dapat menjebak seseorang sekelasnya tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Mungkin, mantra itu bahkan dapat hancur kapan saja mulai sekarang." Semua orang di ruangan itu menatap Tetua Agung dengan ekspresi tercengang. Bahkan Alessio tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak mengetahui jenis metode yang digunakan manusia untuk menjebak pseudo demigod. Yang dia tahu hanyalah bahwa apapun itu, mereka pasti telah membayar harga yang mahal untuk itu. Escalor menyilangkan lengan di dada, tetapi tidak berpartisipasi dalam diskusi. Dia juga percaya bahwa jika manusia memiliki cara untuk membunuh Draum, mereka pasti sudah melakukannya, alih-alih memenjarakannya. Karena mereka memilih untuk memenjarakannya, itu berarti mereka tidak memiliki cara untuk menghadapinya, yang sangat berbeda dari cara mereka mencoba membunuh Neru ketika dia menantang mereka sendirian. Melihat bahwa semua orang telah tenang, Elandor mengamati wajah semua orang di ruangan itu sebelum dia mengakhiri konferensi. Putri Eowyn tidak hadir dalam pembicaraan tersebut karena dia adalah salah satu peri yang memiliki persepsi pendengaran yang sangat kuat. Jeritan diam itu telah membuatnya pingsan saat telinganya berdarah karena gendang telinganya pecah. Untungnya, hidupnya tidak dalam bahaya dan telah ditangani secara pribadi oleh kepala pendeta setelah dia mendapatkan kembali kendali atas kekuatannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu di dalam kota Gladiolus, Connor mengamati Golden Iron Maiden di langit dan melihat tanda-tanda retakan samar muncul di permukaannya. Dia tahu bahwa mantra itu hanya sementara, dan pangeran muda saat ini tidak dapat bertugas. Bahkan jika dia memberinya semua eliksir yang dimilikinya,
Pangeran Ernest tidak akan dapat mengaktifkan pertahanan kota ketika para peri datang mengetuk pintu mereka. Connor telah membuat solusi untuk itu, dan menggunakan sisa kekuatan tengkorak hitam raksasa untuk memperkuat penghalang magis kota. Dia juga menggunakan kekuatan altar yang telah mereka bangun di dalam kota untuk mengumpulkan jiwa-jiwa mereka yang telah tewas selama pertempuran. Connor tahu bahwa Alessio akan berpikir untuk menargetkan altar-altar yang tersebar di seluruh benua, tetapi dia sudah selangkah lebih maju darinya. Altar-altar itu tidak lagi berguna, karena dia memastikan bahwa semua jiwa yang telah mereka kumpulkan telah diserap oleh kartu truf mereka. Kita hanya bisa menggunakan tengkorak itu sekali lagi, pikir Connor sambil menatap tengkorak hitam raksasa yang melayang di langit. Kita harus mendapatkan kemenangan yang menentukan lain kali. Pemimpin Deus di benua selatan membelai liontin yang tergantung di lehernya. Kenangan masa lalu yang jauh melintas di benaknya. Kenangan bahagia ketika dia masih muda dan polos. Hari-hari itu adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Sayangnya, itu tidak berlangsung lama. Bertahun-tahun kemudian, half-elf muda dan polos itu kini memimpin para penjahat, sama seperti dirinya, dan saat ini menjadi komandan melawan para elf yang bertanggung jawab atas hilangnya orang yang dicintainya. Connor kemudian mengalihkan perhatiannya ke kota tempat para Ash Golem yang baru terbentuk, yang lahir dari mayat para elf dan para elang raksasa, berdiri dalam formasi. Karena mayat para elf dan para elang berkualitas tinggi, Connor mampu menciptakan lebih dari 100.000 Ash Golem. Pengetahuan untuk mengubah mayat menjadi golem adalah rahasia umum di antara para pemimpin organisasi. Itu adalah salah satu bagian dari pengetahuan yang telah dibagikan kepada mereka oleh Pontifex tertinggi Deus yang menguasai mereka semua. Sampai hari ini, Connor belum pernah melihat wajah Pontifex tertinggi mereka. Bahkan, dia yakin bahwa tidak ada satupun pemimpin Deus yang benar-benar tahu seperti apa rupa Tuan mereka. Connor terkekeh saat dia menyingkirkan pikiran-pikiran ini di belakang kepalanya. Sekarang bukan saatnya memikirkan yang mulia, Connor mendesah sambil menatap perkemahan peri di kejauhan. Jika memungkinkan, ia ingin menghancurkan para peri sekaligus. Sayangnya, ia kekurangan tenaga kerja dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan keinginan ini. Pada saat itulah gambaran seorang anak laki-laki berambut merah muncul di kepalanya. Connor mendengus sambil melihat ke arah tenggara tempat dinasti Zelan berada. Berapa lama kau berencana membuatku menunggu? Connor bergumam. Di mana kau, William von Ainsworth? Beberapa retakan baru muncul di patung emas yang tergantung di udara. Sudah 5 hari sejak para peri melakukan retret strategis, dan kedamaian yang mengerikan menyelimuti daratan. Namun, kedamaian itu akan segera berakhir saat retakan pada patung itu melebar. Connor sedang beristirahat di kamarnya saat tempat tidurnya mulai bergetar hebat. Masih 2 jam lagi sebelum matahari terbit, namun semua orang, yang tidak bertugas jaga, semua terbangun dari tidur mereka saat getarannya semakin kuat. Dia berhasil membebaskan diri lebih cepat dari yang diharapkan. Connor memasang ekspresi muram di wajahnya saat dia bergegas menuju pos komando di benteng tembok kota. Saat dia tiba, dia tepat waktu untuk melihat patung emas itu hancur berkeping-keping. Draum turun ke tanah dan melotot penuh kebencian ke arah kota di depannya. Beranikah kau memenjarakanku? Draum meraung. Beranikah kau? Golem kuno itu mengangkat tangannya dan kepalan tangan selebar 10 meter yang terbuat dari tanah muncul di belakangnya. Golem kuno itu sangat marah sehingga ia memutuskan untuk memusnahkan semua manusia di dalam kota Gladiolus. Mati! Draum meninju ke depan dan tinju raksasa menghantam penghalang sihir. Suara keras bergema di udara saat tinju bumi hancur berkeping-keping. Namun, Draum tidak terganggu. Kali ini, ia memanggil bukan hanya 1, tetapi 2 tinju yang terbuat dari bumi, dan tinju itu 2 kali lebih besar dari tinju pertama yang ia buat. Ia meninju penghalang sihir itu dengan penuh kebencian dengan maksud untuk menghancurkannya. Dengan setiap pukulan, kota Gladiolus bergetar. Dengan setiap pukulan, kecemasan di hati sang pembela tumbuh. Segera, retakan muncul di penghalang sihir dan senyum jahat terbentuk di wajah Draum. Ia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum penghalang itu hancur, dan ketika itu terjadi, ia akan membantai manusia penuh kebencian yang berani memenjarakannya. Connor mengangkat tangannya dan mata tengkorak hitam raksasa di langit bersinar terang. Retakan yang muncul pada Magic Barrier segera menghilang saat kekuatan yang mendukungnya diperkuat. Draum mendengus, tetapi tidak mengalah dalam serangannya. Beberapa menit kemudian, beberapa retakan muncul sekali lagi,
dan Connor tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan Giant Skull untuk memperkuatnya sekali lagi. Tidak bagus. Connor mengepalkan tinjunya. Jika ini terus berlanjut, kekuatan jiwa yang telah kita kumpulkan perlahan-lahan akan dikonsumsi oleh Magic Barrier. Tiba-tiba, ledakan petir bertabrakan dengan penghalang. Beberapa detik kemudian, serangan napas yang kuat oleh Qilin dan naga turun dari langit. Eneru dan Qilin baru saja kembali setelah menghancurkan semua altar yang tersebar di seluruh benua. Mereka tidak perlu menghancurkan banyak, karena sebagian besarnya telah hancur setelah mantra kontinental diaktifkan. Ketika Eneru merasakan kehadiran Draum, ia segera pergi untuk menyelidiki dan melihat golem kuno mencoba menghancurkan penghalang sihir yang melindungi kota. Ia segera kembali ke perkemahan peri untuk memberitahu semua orang apa yang terjadi. Elandor segera memberi perintah untuk maju, tetapi memberitahu pasukan untuk tetap berada 1 mil jauhnya dari kota. Escalor berangkat bersama Eneru, serta kerabat mereka, untuk mendukung upaya Draum untuk menghancurkan penghalang. Di sisi lain, para unicorn berdiri di depan pasukan peri dan menyalurkan sihir mereka di tanduk mereka. Target mereka bukanlah penghalang, tetapi tengkorak raksasa yang tergantung di langit. Setelah banyak berdiskusi, mereka sampai pada kesimpulan bahwa tengkorak itu dapat dihilangkan dengan kekuatan suci. Hanya para unicorn yang memiliki kemampuan seperti itu di pasukan peri, jadi Putri Eowyn meminta mereka untuk membantu mereka menghadapi ancaman saat ini. Tentu saja, para unicorn menuruti permintaan sang putri dan mulai menenun mantra yang cukup kuat untuk menghancurkan tengkorak raksasa yang menyiksa mereka semua. Connor menggertakkan giginya saat melihat pasukan peri menghentikan laju mereka. Mereka terlalu jauh baginya untuk mengaktifkan kartu tramnya, dan cadangan sihir tengkorak itu perlahan terkuras oleh serangan gabungan dari 3 penjaga dan binatang ajaib yang menyertai mereka. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menerangi kegelapan. Cahaya itu melesat lurus ke arah tengkorak itu dan menciptakan ledakan dahsyat. "Tidak, teriak Floyd saat melihat mantra yang dibuatnya bersama kedua penyihir agung itu hancur total. Beberapa saat kemudian, suara retakan yang memekakkan telinga meletus dari penghalang itu. Draum memberikannya satu pukulan terakhir, dan penghalang itu hancur berkeping-keping. Elandor, yang melihat semua ini, mengangkat pedangnya ke udara. Dia tahu bahwa manusia telah kalah dan segera memerintahkan serangan. Serigala hutan, bersama para penunggangnya, maju dengan cepat. Kali ini, Elandor hanya mengirim 1/4 pasukan, untuk berjaga-jaga jika manusia masih punya kartu as di lengan baju mereka. Kekalahan yang mereka derita beberapa hari lalu masih segar dalam ingatannya. Dia tidak ingin mengambil risiko dan terjebak lagi dalam perangkap yang telah disiapkan oleh pemimpin cabang Deus untuk mereka. Sayangnya, jurus pamungkas Connor menjadi sia-sia ketika Draum mendapatkan kembali kebebasannya. Jika saja golem kuno memilih untuk melarikan diri alih-alih menyerang, maka energi sihir di dalam tengkorak itu tidak akan habis. Sayangnya, dia telah meremehkan betapa Draum benci di penjara. Dia tidak mengantisipasi bahwa golem kuno akan begitu bertekad untuk membalas dendam dengan cara apapun. "Tembak," perintah Connor. Mantra para penyihir membombardir golem kuno, tetapi yang terakhir hanya mencibir. Dengan teriakan keras, Draum membesar hingga menjadi golem bumi setinggi 100 meter. Mantra itu mendarat di tubuhnya, membuat batu-batu, dan potongan-potongan bumi berterbangan ke segala arah. Namun, Draum menahan semuanya, dan tanah di bawah kakinya terangkat untuk menambal tempat-tempat di tubuhnya yang telah rusak oleh serangan balik manusia yang mempertahankan tembok. "Menyesali kenyataan bahwa kau berani menyinggungku di akhirat," teriak Draum sambil menarik lengannya untuk meninju tembok kota. "Bunuh, serangga!" Draum melepaskan pukulan yang menahan semua amarahnya. Ia tidak peduli jika seluruh kota dihancurkan oleh serangannya. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya saat ini adalah melampiaskan amarahnya. Namun, sebelum pukulannya bahkan bisa mengenai tembok kota, sebuah tongkat emas raksasa yang setebal kastil menghantam tubuh golem kuno, membuatnya terlempar ratusan meter dari tempatnya berdiri. Semua orang membeku, termasuk para pembela saat mereka menatap tongkat emas raksasa yang muncul entah dari mana. Tak lama kemudian, tongkat itu ditarik kembali dan pandangan mereka tertuju pada seorang remaja laki-laki yang rambut merahnya berkibar tertiup angin. Ia meletakkan tongkat emas itu di bahunya sambil menatap medan perang dengan tatapan tenang. "Jangan takut," kata William sambil mengangkat dagunya dengan arogan. "Half-elf paling tampan di dunia ada di sini."
Draum berdiri saat ia juga menatap half-elf sombong yang sudah lama tak dilihatnya. Kau, Draum menunjuk William, aku akan mengampuni nyawamu atas nama sang saintes, tetapi karena kau sangat ingin mencari kematian maka aku akan dengan senang hati menuruti dan mengirimmu ke akhirat juga. William mengabaikan golem kuno saat ia menatap pasukan elf yang telah berhenti di jalur mereka. Setelah beberapa saat, ia menatap Eneru yang menatapnya dengan penuh kebencian dari langit. William menyadari bahwa salah satu kakinya hilang, yang membuatnya mengangkat alisnya karena terkejut. Anakku, akan lebih baik jika kau tidak menghalangi jalan kami, kata Eskalor. Jika kau menghalangi, aku akan menahanmu secara pribadi dan memastikan kau akan dipertemukan kembali dengan ibumu. William mengalihkan pandangannya ke naga emas yang tampaknya tidak menaruh permusuhan padanya. Karena ia dalam bentuk avatar pahlawannya, ia dapat mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak. Naga emas itu bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya, memberikan kesan yang baik kepada William. Terima kasih atas tawarannya, tetapi aku sudah berencana untuk bertemu kembali dengan ibuku saat aku mengunjungi benua bulan perak, jawab William sambil tersenyum. Ia kemudian melihat ke arah pasukan utama peri. Dia melihat Elandor berdiri di panggung tinggi, dan yang terakhir menatapnya dengan tatapan tajam yang sesuai dengan kebencian Draum terhadap mereka yang telah memenjarakannya. Sekarang setelah aku di sini, aku akan mengakhiri perang ini untuk selamanya, William menyatakan. Eneru mendengus keras saat memanggil badai petir di atas medan perang. Dia sudah lama ingin membunuh William sejak dia menyadari identitas aslinya. Sebuah eksistensi yang membawa kehendak dari Eternal Guardian adalah musuh bebuyutan ras mereka. Dia hanya akan bisa bernapas lega setelah kepala William dipenggal dari tubuhnya. Kau pikir hanya kau yang bisa menghentikan kami? Tanya Eneru. Betapa delusinya. William terkekeh saat dia melihat Kilin yang kehilangan kumisnya, dan lengan di tubuhnya. Meskipun dia akan membayar harga yang mahal untuk kejahatan ini, dia bersedia menanggung beban itu di pundaknya. Sendiri, William menyeringai. Ingat ini, pengkhianat kawanan, dan ingatlah dengan baik. Aku datang sebagai satu, tetapi aku berdiri di antara puluhan ribu. Saya tak pernah sendirian. Dua portal muncul di belakang William dan 14 kambing melangkah keluar darinya. Mereka memposisikan diri dalam satu garis di depan bocah itu, dengan Ella memimpin. Lebih banyak portal muncul dan Trollhound Cavaliers, yang dipimpin oleh Fenrir, mengapit sisi kanan William. Mohawk dan monyet cercopes mengapit sisi kirinya. Para centaur berbaris di belakang William, dan ratusan Rainbow Bird mengitari langit di atas mereka. Xoglaf bersiul saat melihat pasukan besar di depannya. Hadiahnya, seharusnya sepadan dengan semua usaha ini, gumam Xoglaf sambil menyeringai. Ia telah menemani William untuk waktu yang sangat lama, dan telah terbiasa dengan semua suka duka bersamanya. Xoglaf tahu bahwa kali ini, ia akan mempertaruhkan nyawanya, tetapi ia juga menantikan hadiah yang akan diperolehnya setelah pertempuran berakhir. Skadres, Blood Eagle, menjerit sekuat tenaga saat melayang di udara. Kasogo naga duduk di punggungnya dan menatap para elf dengan niat membunuh. Seorang peri cantik melangkah keluar dari portal dan berdiri di samping William sembari menatap para peri di kejauhan. Ia mengenakan baju zirah hitam berbahan lateks yang menonjolkan lekuk tubuhnya, yang akan membuat pria manapun menatapnya dengan wajah tergila-gila. Selin memanggil Ditskite-nya sembari menatap pasukan di depannya tanpa rasa takut. Oliver mendarat di bahunya, saat pasukan itu juga menatap pasukan peri dengan seringai di wajahnya. Tak lama kemudian, Wendy juga muncul dan berdiri di sisi kanan William, diikuti oleh seekor anjing husky dengan garis-garis seperti kilatan petir di bulunya. Ia memegang tombaknya dengan kuat di tangannya, dan ekspresi penuh tekad terlihat di wajahnya. ST berdiri di samping Wendy dan memegang pedang yang tampak polos di tangannya. Pedang itu adalah pedang yang pernah diayunkan oleh pahlawan manusia selama era para dewa untuk melindungi ras manusia dari kehancuran total. Ishak berdiri di samping ST, dan di sampingnya ada Ragnar, yang lidahnya menjulur keluar dari mulutnya. Sudah menjadi tugasnya untuk melindungi tuan mudanya, dan ia tidak akan membiarkannya bertarung sendirian. Ingat janjimu. Sosok wanita berambut biru muda memeluk William dari belakang. Aku akan bertarung di sisimu, jadi kau bisa menyerahkan segalanya padaku. William mengangguk sambil mengangkat tangannya untuk membelai sisi wajah Ashe. Putri duyung cantik itu telah memutuskan untuk bersatu dengannya dalam pertempuran melawan para peri ini. Meskipun dunia spiritualnya telah pulih,
dia masih khawatir akan kambuhnya penyakit. William tidak menolak lamarannya karena dia tahu bahwa kekasihnya hanya mengkhawatirkannya. Selain itu, kehadiran Ashe juga membuatnya tenang. Sementara keduanya memamerkan kemesraan mereka di depan umum, ratusan portal terus muncul di belakang mereka. Ribuan goblin yang menunggangi Scavenger Goblin Dog juga tiba di tempat kejadian. Spire, beserta kawanannya, juga muncul. Spire berjanji kepada William bahwa ia akan membantunya 3 kali, dan ini adalah salah satu saat di mana ia akan mengulurkan tangannya untuk membantu bocah itu dan bertarung di sisinya. Kelpie, bison liar, dan binatang lain yang telah dijinakkan William di dinasti Anaesa juga muncul. Pasukan itu bertambah, dalam jumlah ribuan, dan lebih banyak lagi yang keluar dari portal. Wajah para peri tetap tidak terkesan, karena beberapa ribu musuh baru tidak akan dapat mengubah hasil perang. Namun, semua wajah mereka menegang ketika puluhan ribu portal muncul sekali lagi di belakang bocah itu. Ratusan ribu lamasus terbang, menutupi langit dengan sayap mereka yang perkasa. Ercitu, bersama dengan ras Minotaur, melangkah maju dan kehadiran mereka membuat para pembela menahan napas karena mengantisipasi. Jutaan Minotaur melangkah keluar dari portal, dan ketika serigala hutan melihat mereka, mereka tanpa sadar mundur selangkah karena kemampuan intimidasi pasif ras Minotaur. Tiba-tiba, ekspresi Draum, Eneru, dan Ezaklaros menjadi serius ketika mereka merasakan kehadiran yang kuat keluar dari salah satu portal. 2 Minotaur yang tingginya 3 meter melangkah keluar dari portal emas yang muncul di langit. Ikarus dan Daedalus melihat ke bawah ke arah pasukan peri sambil memegang kapak besar mereka dengan kedua tangan. Mereka adalah 2 juara besar ras Minotaur dan bertarung adalah keahlian mereka. Suara mendengung menyebar di medan perang saat Minotaur hitam setinggi 3 meter melangkah keluar dari portal emas. Dia tidak lain adalah Raja Minos, penguasa ras Minotaur, dan seperti Draum, dia adalah seorang pseudo-demigod. Kekaisaran Kreator, yang menonton dari samping, tercengang oleh kemunculan tiba-tiba ras Minotaur. Mereka telah mendengar bahwa para Minotaur telah menyegel diri mereka di dalam tempat suci mereka, jadi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan muncul dalam perang melawan para peri ini. Skill pasif William, Wolf in Sheep's Clothing, Beacon of Hope, dan Heroism semuanya telah diaktifkan untuk meningkatkan statistik seluruh kawanannya dan King's Legion. Saat ini, King Minos telah memberikan William komando penuh atas ras Minotaur, jadi semuanya telah didaftarkan sementara sebagai bagian dari King's Legion miliknya. Wolf in Sheep's Clothing dan Beacon of Hope memberi semua orang plus 60 untuk semua statistik mereka. Namun, Heroism adalah skill yang mengalahkan segalanya. Skill ini meningkatkan statistik semua orang hingga 50% jika mereka bertarung melawan lawan yang lebih kuat dari mereka. William telah menugaskan Draum sebagai lawan terkuat di medan perang, yang secara dramatis telah meningkatkan kekuatan setiap anggota pasukannya. Kekuatan Ox, kata William dan cahaya jingga menyelimuti pasukannya, meningkatkan statistik kekuatan mereka sebanyak 20 poin tambahan. Pemimpin kawanan, tubuh Ella bersinar samar saat statistiknya meningkat 10. Ini adalah buff pertama William yang membuat Ella menjadi pasukan tempur utamanya selama masa mudanya. Meskipun 10 poin statistik tampaknya tidak membuat perbedaan apapun saat ini, itu tetap merupakan buff penting yang membuat semua orang mengenali Ella sebagai pemimpin di balik legiun yang perkasa ini. Tunjukkan kepada mereka kekuatan penguasa perang Amorian. Perintah William. Ke-14 kambing itu mengembik serempak dan tubuh mereka tumbuh hingga setinggi 10 meter. Tanduk besar mereka berkilau dengan warna mematikan saat mereka menundukkan kepala dan bersiap untuk menyerang. Ini adalah bentuk selanjutnya dari Ibex Perang Amorian, dan itu adalah salah satu alasan kerajaan Helan tidak dapat menaklukkan pegunungan Kirintor. Semua behemoth ini adalah monster peringkat Centennial, dan kekuatan penghancur mereka tidak dapat diremehkan. William melompat ke punggung Ella saat dia menatap tanpa rasa takut pada lawan yang dia pikir tidak dapat dikalahkan beberapa minggu yang lalu. Elandor buru-buru memberi perintah kepada barisan depan untuk berkumpul kembali dengan pasukan utama mereka. Ini bukan lagi pertempuran di mana mereka dapat menggunakan jumlah mereka untuk keuntungan mereka. Tekanan yang diberikan oleh Legiun Raja William kepada mereka membuat hati mereka bergetar. Draum, Eneru, dan Escalor, bersama dengan binatang buas lainnya juga kembali ke pasukan utama saat mereka bersiap untuk bertempur dengan bala bantuan tiba-tiba yang datang entah dari mana. Injak-injak semua yang berdiri di hadapanku.
William mengarahkan tongkatnya ke pasukan peri saat dia mengaktifkan salah satu keahliannya yang menerima peningkatan besar setelah legiun rajanya melampaui angka 1 juta. Berangkat, tak terhentikan, serangan 1 juta binatang, kurang dari Unstoppable Million Beast Chase lebih besar dari skill aktif. Saat menyerang ke arah musuh, semua anggota Herd dan King's Legion mendapatkan 80% resistensi terhadap serangan jarak jauh. Saat menyerang ke arah musuh, semua anggota Herd dan King's Legion mendapatkan 80% resistensi terhadap serangan sihir. Setiap anggota Herd dan King's Legion akan menerima penghalang sihir yang dapat menahan hingga 1 juta poin kesehatan kerusakan. Setiap anggota Herd yang menerima kerusakan yang melampaui 1 juta poin kesehatan akan segera kehilangan efek buff ini. Skill ini hanya dapat digunakan jika Herd memiliki 1 juta atau lebih anggota. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Draum memanggil ribuan Earth Speakers dan melemparkannya ke Beast Army yang menyerang. Eneru dan Kilin memfokuskan ledakan petir mereka ke target mereka, bocah berambut merah yang menunggangi punggung Amorian War Sovereign. Escalor menggertakkan giginya saat ia dengan enggan memanggil bila angin untuk menyerang, tetapi ia tidak menargetkan William. Sebaliknya, ia memfokuskan serangannya pada binatang buas lain yang memimpin serangan. Raungan dahsyat meletus dari kota Gladiolus saat Jekyll berubah dan terbang melewati tembok kota. Ia bermaksud untuk bergabung dengan William dalam serangan ini untuk melawan pasukan peri secara langsung. Taoti telah lama menahan diri dan ingin menghajar Eneru habis-habisan. Jika bukan karena fakta bahwa ada penjaga lain di barisan pasukan peri, ia pasti sudah menyerbu ke depan dan mengamuk sepuasnya. Serangan sihir gabungan dari para peri dan binatang penjaga memantul dari tubuh penguasa perang Amorian saat mereka menutup jarak. Draum meraung saat ia menyerang ke depan dengan maksud menginjak-injak William dan pasukan binatang buasnya seperti semut. Namun, ia hanya berjalan beberapa langkah sebelum ia terpaksa berhenti. Seekor Minotaur hitam berdiri di depan golem kuno dengan lengan disilangkan di dadanya. Meskipun Raja Minos tingginya 3 meter, dia seperti serangga kecil di depan golem setinggi 100 meter. Meski begitu, penguasa ras Minotaur itu memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia melayang di udara. Mengapa kamu tidak memilih seseorang yang seukuran denganmu? Raja Minos menantang sebelum berubah menjadi Minotaur setinggi 100 meter yang kehadirannya membuat semua orang gemetar. Atau apakah martabatmu begitu rendah sehingga kamu hanya bisa menggertak anak-anak? Diam, ternak, teriak Draum. Raja Minos terkekeh dan menepis ejekan golem kuno itu. Menurutku benua bulan perak terlalu damai akhir-akhir ini, komentar Raja Minos. Golem kecil yang lemah sepertimu berpikir bahwa ia dapat menguasai dunia sendirian. Setelah mengucapkan kata terakhir, Minotaur hitam raksasa mencengkeram tubuh golem kuno dan melemparkannya ke udara. Ia bermaksud untuk melawan Draum jauh dari kedua pasukan karena tabrakan pseudo demigod dapat menyebabkan tembakan dari pihak teman. Raja Minos tidak tahu apakah Draum peduli pada peri atau tidak, tetapi ia peduli pada rakyatnya. Pikiran untuk membunuh mereka secara tidak sengaja selama amukannya akan membebani hatinya. Sementara Raja Minos menemani Draum untuk berduel, pasukan William telah memperkecil jarak hingga setengahnya. Ella kemudian mengeluarkan teriakan perang yang selanjutnya meningkatkan statistik semua orang hingga 30%. Connor melihat pemandangan ini dan mengepalkan tinjunya. Darahnya mendidih di dalam tubuhnya saat ia memerintahkan gerbang kota untuk dibuka. Ia tahu bahwa ini adalah momen krusial dan ia tidak mampu menahan pasukannya. Jika William dan pasukannya kalah dalam pertempuran ini, ia akan menjadi orang yang kalah berikutnya. Gerbang Gladiol terbuka dan prajurit super dan golem abu menyerbu ke depan. Connor bersiul dan seekor gripon hitam mendarat di sampingnya. Ia berencana untuk bergabung dalam pertempuran dan membunuh sebanyak mungkin peri untuk membalas dendam orang yang telah hilang. Kalum, aku serahkan komando kota padamu, kata Connor. Kalum mengangguk, hati-hati, Tuan. Connor mengangguk singkat sebelum mendesak tunggangannya untuk terbang. Para gripon dan hipogrif juga terbang dan mengikutinya ke medan perang. Lebih dari 100 lamasus terbang menuju tembok kota dan mendarat di samping Pangeran Alaric dan pejuang kebebasan. Putra mahkota menunggangi pemimpin Lamasus dan yang lainnya mengikutinya. Mereka tidak hanya bertempur untuk kerajaan Helan, tetapi juga untuk tanah air mereka. Kemuliaan bagi dinasti Zelan. Pangeran Alaric mengangkat senjatanya. Kemuliaan bagi dinasti Zelan. Pangeran Alaric kemudian mengarahkan pedangnya ke arah pasukan peri saat ia
dan anggota pejuang kebebasan turun ke medan perang. Bunuh! Bunuh! Elandor memerintahkan Vanguard untuk bersiap menghadapi serangan saat para elf mage melantunkan mantra mereka. Tembakan anak panah oleh para elf warriors terus-menerus ditembakkan, tetapi semua serangan ini ditangkis oleh penghalang yang melindungi Beast Army yang mendekat. Angkat penghalang, perintah Elandor. Sudah terlambat untuk mengeluarkan skill ofensif karena pasukan William hampir menyerang mereka. Para elf mage kemudian melepaskan penghalang magis yang tidak akan kalah dari penghalang yang melindungi Gladiolus dari serangan kuat Draum. Saat penghalang itu mulai berlaku, para elf yang berada di garis depan menghela napas lega dalam hati mereka karena mereka tidak yakin bahwa mereka akan selamat dari tabrakan langsung dengan para binatang buas yang tampaknya kebal terhadap segala jenis kerusakan. Pada saat inilah teriakan yang kuat, diikuti oleh suara yang menggemaskan, namun, penuh kebencian mencapai telinga mereka. Blood Eagle, Skadres turun seperti roket. Itu adalah salah satu burung pemangsa tercepat yang pernah ada di dunia Hestia. Di punggungnya ada terenggiling berwarna pelangi yang dendamnya terhadap para peri telah menyala terang selama ribuan tahun. Aku bergulung. Kasogonaga berubah menjadi bola penghancur berwarna pelangi dan menghantam penghalang magis para peri. Yang membuat para peri tidak percaya, tempat terenggiling kecil itu menghantam tubuhnya retak. Segera, retakan ini melebar dan menyebar melintasi penghalang magis. Jika kau menolak untuk menghentikan lamunanmu maka aku akan menghancurkannya. Kasogonaga menyatakan, sama seperti apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Aku datang ke sini hari ini untuk mematahkan semua delusimu. Aku bergulung. Penghalang ajaib hancur berkeping-keping saat Dewa Langit berguling seperti yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Bencana bergulir berwarna pelangi. Dewa Langit yang baik hati, namun mudah tersinggung, yang menyimpan dendam. Satu-satunya, Kasogonaga, mustahil, seru Savel saat penghalang hancur di depannya. Elandor membeku sesaat sebelum memberikan perintah berikutnya. Bersiap untuk benturan, teriak Elandor. Vanguard buru-buru memanggil perisai mereka dan bersiap untuk benturan. Semua elf menggertakkan gigi saat tanah bergetar di bawah kaki mereka. Suara gemuruh dari jutaan kuku dan cakar menciptakan simfoni mematikan yang mirip dengan gemuruh guntur. Waktu tampak melambat, saat Elandor menyaksikan penguasa perang Angorian, yang berada di depan serangan, menurunkan tanduknya yang diperkuat adamantium untuk menghancurkan jalan menuju formasi elf. Dia menyaksikan para elf dan serigala hutan di depan pasukan menabrak rekan-rekan di belakang mereka saat momentum serangan binatang yang tak terhentikan membawa mereka mundur. Darah menyembur ke udara saat Legiun Raja William tanpa ampun menginjak-injak semua orang yang berdiri di hadapan mereka.